Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Febi. Iya, waalaikumsalam Pak Deki, bagaimana nih? Ada Mohon yang maaf mengganggu waktunya. Sesuai yang sudah kita sepakati sebelumnya untuk pertemuan kali ini, iya, baik, mohon waktunya supaya tidak keberatan. Mungkin boleh saya mengobrol? baik Bapak, mangga silakan. Kebetulan saya lagi senggang, ini udah beres dari kelas. Silakan. Nah, ini Gimana Pak Bapak? Nisa. Begini ya Pak, terkait rencana dan proses pembelajaran yang sudah saya jalani nih sejauh ini Pak di sekolah. Iya. Ada beberapa hal yang membuat saya gelisah, resah, ya. Saya merasa kurang maksimal dan optimal Pak dalam prosesnya, dalam melaksanakannya. Begitupun peserta didik secara timbal balik ada Iya. merasa hal yang sama dengan saya Pak. Kami merasa model pembelajaran apapun yang sudah saya lakukan, yang diterapkan di kelas, merasa kurang maksimal, kurang optimal, kurang cocok gitu dengan lingkungan belajar kita di sekolah ini Pak. Yang notabene kita sekolahnya kan sempit, terus berada di tengah kota, itu kita agak kesulitan Pak. Seperti itu Pak. Iya, baik Pak Deki. Memangnya nih, apa yang sudah Bapak lakukan terhadap proses pembelajaran di kelas Bapak? Bagaimana nih? Nah, saya ini ya Pak ya sudah pernah melaksanakan model kunjung karya, misalnya jigsaw, bahkan yang direkomendasikan PBL misalnya. Namun karena lingkungan yang terbatas inilah ya membuat saya merasa kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Adapun saya ingin melaksanakan pembelajaran outdoor pun Pak, keluar sekolah misalnya, ada kendala lalu lintas yang membuat saya khawatir karena berada di tengah kota yang padat lalu lintas Pak. Iya, baik. Cara lain yang mungkin Bapak pernah pikirkan yang sifatnya pada ruang lingkup yang sempit dan padat, ada cara lain nggak? Nah, oh iya Pak nih, saya pernah nih Pak ya melihat di salah satu media sosial di digital ini ya Pak, menggunakan metode berbasis digital. Nah, saya pernah buka TikTok nih Pak ya, ada guru yang juga merangkap sebagai konten kreator menggunakan metode pembelajaran semacam menggunakan aplikasi atau tautan gratis seperti Spinroll, Jamboard, Kahoot gitu. Seperti itu Pak. Wow, iya bagus itu. Sudahkah Bapak mencoba melaksanakannya? Nah, sejujurnya belum Pak untuk memulai itu karena saya baru melihat itu dan saya juga merasa menarik nih gitu Pak. Iya. Betul. Gini Pak, mungkin kira-kira nih situasi ideal apa sih yang Bapak inginkan untuk pembelajaran di kelas Bapak gitu? Baik Pak. Jadi saya sih ingin murid itu dapat mandiri Pak. Lalu ketika proses pembelajaran itu optimal serta menarik Pak, sehingga menumbuhkan minat dan motivasi belajar. Terlebih optimal itu Pak, dengan lingkungan yang ya kita tahu, Bapak tahu kita lingkungan kita terbatas dan pada lokasi tengah kota yang padat lalu lintas. Iya, baik Bapak. Pastinya dengan ruang lingkup itu memang membuat kita jadi sedikit tertinggal. Tapi sejauh pengalaman Bapak nih, kira-kira hal apa sih yang penting harus Bapak lakukan untuk mengoptimalkan pembelajaran Bapak di kelas? Kayaknya Pak, sepertinya saya harus mulai mencoba hal-hal kekinian Pak. Saya harus mencoba mulai model-model tersebut yang tadi. Atau mencari juga guru pendamping atau teman yang lain atau mungkin Bapak sendiri yang pernah menggunakan model-model berbasis digital yang membutuhkan ruang lingkup yang tidak terlalu banyak. Mungkin seperti itu Pak. Ide bagus Pak. Saya setuju. Kemudian nih Pak, menurut Bapak apakah hal itu memang yang terbaik? Menurut saya itu patut untuk dicoba Pak, patut untuk dicoba. Saya rasa itu sejauh ini yang tepat dan mudah juga untuk dilaksanakan. Mungkin ini juga masuk ke masa mereka dengan digitalisasi. Mungkin Bapak pernah juga menggunakan metode media digitalisasi kekinian dan bisa membimbing saya gitu Pak untuk mencoba
metode itu. Baik Bapak, kalau itu memang tadi apa keputusan Bapak, ide yang sangat bagus juga, saya setuju. Kebetulan saya juga pernah menggunakan salah satu aplikasi belajar digital. Boleh nanti kita belajar saja. Ya Bapak ya. Terima kasih. Ya. Terima kasih atas keberkenanannya Bapak. Semoga dengan pendampingan dari ini kita kerjasama dan sama-sama belajar bisa lebih cepat juga menguasai dan memodifikasi model itu untuk lebih menarik dan cocok di lingkungan belajar kita, Pak. Iya, baik Bapak, ide bagus, sekali lagi saya apresiasi. Kapan nih kita akan melakukannya? Bapak akan melaksanakannya? Tentunya. Saya rasa lebih cepat lebih baik ya Pak. Iya. Saya bisa menerapkan di kegiatan pembelajaran sebagai bentuk tanggung jawab saya juga. Insya Allah di minggu ini saya akan banyak belajar untuk mempersiapkannya dan untuk mengoptimalkan itu, baik itu belajar secara daring dari sosial media itu sendiri atau dari orang langsung yang punya pengalaman ya, semisal tadi dengan Bapak alhamdulillah juga berkenan untuk sama-sama bekerja sama. Iya. Ya baik Pak Deki, saya sekali lagi apresiasi ide Bapak. Mari kita bersama-sama untuk mewujudkan tadi pembelajaran yang berpihak kepada murid. Karena memang tentunya pembelajaran saat ini perlulah kolaborasi, begitu kan Pak ya? Betul ya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Mohon maaf mengganggu sekali lagi. Tidak apa. Semoga kedepannya kita bisa berkembang dan bisa memberikan yang terbaik ya bagi peserta didik dan pendidikan. Ya, baik. Dilanjutkan istirahatnya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya, tidak apa-apa. Silakan masuk Pak. Ada mana ya? Waktu Bapak? Saya minta bantuan. Ya silakan. Ada, tidak apa-apa. Silakan duduk. Ada masalah apa ya Pak? Iya baik Bapak, begini. Saya tuh memiliki masalah nih terkait peserta didik gitu kan. Ini saya sudah berusaha semaksimal mungkin gitu kan, tapi belum menemukan jalan yang pas, solusi yang pas untuk mengatasi permasalahan peserta didik ini. Jadi peserta didik ini itu jarang masuk Bapak, masuknya seminggu bisa aja 3 kali gitu Pak. Gitu. Baik. Berbagai alasan. Apa yang sudah Bapak lakukan terhadap peserta didik tersebut sejauh ini? Sejauh ini tuh saya sudah memanggil anak-anak tersebut, ya peserta tersebut untuk melakukan sedikit restitusi gitu Pak. Setelah dilakukan restitusi awal, ternyata anak tersebut belum mengemukakan alasan yang kuat begitu Pak. Kenapa dia bisa pelajaran gitu kan, sekolah tidak rajin, dan ternyata memang begitupun setelah direstitusi masih kembali lagi tidak rajin begitu Pak. Nah, kan Bapak sudah melakukan segitiga restitusi ya. Boleh tahu nggak Pak nih, apa yang mendasari peserta didik itu jarang masuk gitu Pak? Hasil dari observasi Bapak ini. Oke, jadi ternyata udah direstitusi itu yang pertama itu ternyata dia tuh punya hobi gitu Pak. Kalau saya lihat tuh kayaknya punya hobi yaitu mencari hewan-hewan seperti belut, biawak. Mungkin itu kesenangannya. Jadi nyaman dan lupa akan ke sekolah gitu Pak. Iya. Ya, saya juga cari informasi tidak hanya di sana. Ternyata anak tersebut keluarga tidak utuh, dari keluarga yang tidak utuh, open home. Seperti itu. Artinya kurang perhatian juga sih. Oke. Sudah berapa kali ya Bapak melakukan kegiatan restitusi seperti itu? Baru pertama sih Pak, kemarin tuh pertama kali gitu Pak. Baik. Kira-kira jika seperti ini ya, situasi ideal apa sih yang Bapak inginkan terhadap peserta didik tersebut gitu? Iya baik.
tentunya sih kalau situasi ideal itu tentunya anak tersebut jadi rajin lagi gitu kan ke sekolah, semangat belajar gitu kan, Iya. mengutamakan kewajibannya itu belajar gitu kan, tidak mencari kesenangan yang lain tapi utamakan dulu belajar. Begitu sih Pak tentunya. Iya, harus fokus ya. Baik Pak, sejauh pengalaman Bapak mengenal peserta didik tersebut ya Pak, kira-kira hal apa yang penting yang harus Bapak lakukan terhadap peserta didik tersebut? Sepertinya ini sih Pak yang memang saya pikirkan sampai sekarang, perlu melakukan restitusi kembali tapi dengan guru lain. Siapa tahu mungkin dengan restitusi dengan guru lain bisa lebih tergali juga seperti apa alasan didik tersebut, dan sepertinya perlu juga mungkin melibatkan anggota keluarganya gitu Pak. Wah, itu ide bagus sih Pak ya. Jadi mungkin dengan berkomunikasi dengan guru lain atau mungkin mendatangkan salah satu anggota keluarganya, itu bisa memberikan suatu hal yang lain ya, informasi yang lain. Saya setuju dengan apa yang Bapak sampaikan. Betul. Lalu nih ya Pak, menurut Bapak, apakah hal itu sudah baik menurut Bapak? Saya rasa sih itu adalah langkah yang paling tepat dan mudah sepertinya gitu. Tapi gini Pak, mungkin ya kalau misalkan ada cara home visit itu bisa mungkin Pak nggak? Itu salah satu opsi yang juga baik Pak menurut saya. Tapi prosesnya Bapak, menurut Bapak nih, proses melakukan home visit itu mau bagaimana nih? Mau langsung home visit saja atau bagaimana? Sepertinya sih harus restitusi dulu Pak prosesnya. Baik. Ya, betul. Dulu mungkin dengan bantuan Bapak bisa Bapak nanti untuk restitusi dengan peserta tersebut gitu kan. Tapi kalau memang nanti restitusi yang kedua ini dengan Bapak tidak ada perubahan yang cukup lama dari peserta didik tersebut, mungkin dilanjut dengan home visit Pak, begitu. Oke, baik Pak, siap, saya siap membantu. Nanti kita sama-sama menghadapi peserta didik tersebut. Kita lakukan restitusi. Lalu kapan Pak nih Bapak akan melaksanakan restitusi tindak lanjutnya ini? Sepertinya harus cepatnya Pak, agar tadi peserta didik tersebut segera sadar untuk kembali rajin sekolah, karena itu merupakan tugas utamanya, begitu kan, tugas utama dari seorang peserta didik, yaitu belajar, begitu Pak. Baik, rasa tanggung jawab itu ya Pak. Mari kita bersama-sama Pak lah melakukan segitiga restitusi dengan peserta didik tersebut, saya dan Bapak. Semoga itu bisa menjadi hal yang positif buat kita semua. Itu Bapak sudah memberikan ide yang bagus, saya akan juga mensupportnya Pak. Baik Pak. Iya Bapak, terima kasih atas bantuannya, waktunya juga. Kita sama-sama Pak secepatnya untuk melakukan restitusi kepada peserta didik tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf diganggu. Ya. Tidak apa-apa. Iya. Baik, atuh Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silahkan.